Ayah ini memaksa putrinya Meguri masuk ke kamar gelap setiap hari. Dia menyuruhnya menanggalkan pakaiannya agar orang-orang bisa mengambil fotonya untuk uang. Dan untuk menghasilkan lebih banyak uang, ayahnya ingin adik perempuannya yang berusia 5 tahun, Ana, ikut bekerja. Tapi Meguri protes karena dia melakukan semua ini agar Ana bisa hidup dengan damai. Tapi ayahnya yang kejam menjawab, "Kalian berdua hanyalah alat untuk keuntungan saya." Saat itulah Meguri hancur. Dia menolak membiarkan adik perempuannya menjalani kehidupan yang sama kotornya. Dibutakan oleh amarah, dia mengambil pisau dan mengakhiri hidup ayahnya. Tapi Meguri tidak tahu bahwa di dunia ini, orang mati bisa mengirim satu surat kepada orang yang hidup. Siapapun yang meninggal bisa menulis satu. Anehnya, surat ayahnya tidak ditujukan kepada Meguri. Itu diberikan kepada seorang anak laki-laki bernama Sota. Itu karena menurut peraturan, kurir hanya bisa mengantarkannya kepada orang yang paling dekat dengan Meguri. Tapi Sota bukanlah pacarnya. Dia hanya naksir rahasia padanya. Bagi Sota, Meguri selalu tampak ceria dan penuh cahaya. Dia bermimpi membangun roket. Bahkan ketika orang-orang menertawakannya, Meguri adalah orang yang percaya pada mimpinya. Jadi ketika dia tahu surat itu berisi kata-kata terakhir ayahnya, Sota memutuskan untuk menyatakan perasaannya dan memberikannya padanya sebagai pacarnya. Dia berencana melakukannya saat roket diluncurkan. Dia yakin usaha besar seperti itu akan memenangkan hatinya. Setelah banyak perbaikan, roket itu akhirnya siap terbang. Tapi malam sebelum pengakuan besarnya, Sota menemukan amplop dari kurir. Begitu dia mengetahui kebenarannya, surat itu tidak dikirimkan kepada Meguri karena dia membunuh ayahnya. Dan ayah Meguri memilih Sota sebagai penerima agar dia melaporkannya ke polisi. Dia ingin putrinya sendiri berada di balik jeruji besi. Sota tidak bisa percaya seorang sebaik Meguri bisa melakukan sesuatu yang begitu brutal. Dia harus menemukannya dan mendengar sisi ceritanya. Meskipun utusan itu mengatakan surat itu tidak pernah berbohong, Sota tetap memilih untuk mempercayai Meguri. Tapi sebelum dia sempat berbicara, bilah tajam menusuk ke dalam dadanya. Sota jatuh ke tanah. Wajah asli Meguri kini terungkap. Memegang erat pisau, dia berbalik menghadap utusan, siap untuk membunuhnya lagi. Dia adalah segalanya bagi adik perempuannya. Tidak ada yang boleh tahu dia seorang pembunuh. Jika mereka tahu, saudara perempuannya yang berusia 5 tahun akan meninggalkannya. Tapi saat dia bergerak untuk menyerang, utusan itu menghilang. Meguri tidak membuang waktu. Dia dengan cepat membuang mayat Sota. Hanya 5 hari kemudian, polisi menemukan jenazahnya. Untuk melindungi saudara perempuannya, Meguri memotong rambutnya untuk mengubah penampilannya dan bersiap untuk melarikan diri dari negara itu. Kemudian utusan itu muncul lagi. Kali ini dengan surat dari Sota. Ia membacanya. Meguri menyadari bahwa Sota tidak menyalahkannya. Bahkan setelah kematiannya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena begitu terobsesi dengan roketnya. Sehingga dia tidak pernah benar-benar melihat rasa sakitnya. Dia tidak pernah menyadari neraka yang dia jalani. Setelah membaca kata-kata Sota, Meguri bergegas ke puncak gedung terbengkalai. Di sana berdiri roket yang tak pernah diluncurkan. Ada nama dan nama saudara perempuannya dilukis di sisinya. Semua kenangan indah itu kembali membajari hatinya. Setelah menulis nama Sota di roket, Meguri menekan tombol peluncuran. Tepat saat itu, polisi berkerumunan di atap. Meguri membeku, takut bergerak. Tapi tiba-tiba angin kencang meniup terpal dari roket. Pada saat itu, dia bergegas maju dan memotong tali. Tapi sesaat kemudian, peluru menghantam tubuhnya. Saat roket melesat ke langit, Meguri berharap Sota bisa memaafkannya.